Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam lebih, kita tuh sampai juga nih di Danau Kaco. Ini sore pertama kita di sini, terus juga malam pertama, dan kalian tahu sore itu dingin banget. Aku memaksakan untuk mandi coba. Pokoknya kalian tuh harus ikutin dan rasakan dinginnya air danau ini secara virtual. Begini ceritanya. Jadi setelah kita sampai di Danau Kaco, kita tuh sampainya di tempat yang agak lumayan tinggi nih. Danaunya tuh kelihatan dari atas ini. Nah, ini juga tempat campground yang biasa digunakan buat orang-orang kalau lagi mau camping di sini. Karena kita tuh nggak mau camping di sini, jadinya kita turun ke bawah. Memang kalau sudah niat dari rumah pengen ngecamp di pinggir danau tuh nggak bisa, no debat lagi ya kan, harus tuh di pinggir danau. Walaupun ada pilihan lain ya kan yang lebih menarik, tapi nggak apa-apa, tujuan utama niat harus direalisasikan. Nggak peduli tuh walaupun turunannya lumayan terjal ya kan, yang penting tuh bisa turun. Pokoknya tuh yakin, usaha, insya Allah menyala abangku. Nah ini tuh setelah melewati turunan yang terjal tadi, pas nyampe di bawah aku lihat air danaunya bener-bener bening banget. Pokoknya tuh rasa capek trekking berjam-jam tuh tiba-tiba langsung hilang tuh karena view secantik ini. Tapi kita tuh harus nyebrang dulu nih ke sana untuk mendirikan tenda. Nah pas nyebrangin tuh, karena ini tuh ada jembatan kayu, dia kena air terus menerus, akhirnya berlumut dan asli ini tuh licin banget. Dan setelah kita sampai di tempat kita akan mendirikan tenda, ternyata di sini tuh sudah ada bivak darurat terbuat dari terpal yang ala kadar, terus juga ada kayu-kayunya, agak kurang estetik ya, namanya juga darurat gitu. Nah di sini kita tuh belum langsung mendirikan tenda karena masih pengen menikmati suasana Danau Kaco yang asli tenang banget, karena cuman kita bertiga tuh yang ada di sini. Pokoknya sore itu bisa dibilang adalah obat tenang tambah dosis tuh Danau Kaco tuh. Nah setelah kita bersantai-santai di pinggir danau nih, kita langsung mendirikan tenda. Takut-takutnya nanti itu hujan turun kan kita jadi ribet juga. Salah satu alasan kenapa kita mendirikan tenda itu tepat di pinggir danau, karena tenda kita itu kan isi 4 orang, cuman 1 tenda aja. Otomatis itu tuh kan nggak makan tempat yang terlalu banyak. Jadi kalau camping di bawah itu cukup. Nah kalau seandainya kalian kesini terus bawa tenda sekitar 3 atau 4 tenda, berarti kalian itu harus camping di campground yang atas. Tapi kalau seandainya bisa diusahakan untuk camping di pinggir danau, alangkah baiknya campingnya itu di pinggir danau aja. Karena yang pertama tuh kita nggak bakal kesusahan nyari air, tinggal nyemplung aja tuh udah nemu air tuh. Setelah mendirikan tenda, terus aku juga pasang meja lipat, kita juga prepare buat masak. Karena ini tuh udah sore, aku belum mandi. Aku paling nggak bisa tuh kalau nggak mandi, udah keringetan ya kan sama trekking. Kalau bisa mandi, kenapa nggak mandi ya kan? Bang Bobby sama Amarudin tuh nggak mau mandi. Yang mandi tuh cuma aku aja. Ya udah nggak apa-apa. Oh untung di sini tuh nggak ada buaya. Dan pas masuk nih ke danau, aku kira tuh air danaunya nggak terlalu dingin, dan ternyata airnya itu dingin banget. Udah kayak sedingin kulkas tuh. Nah kalau seandainya kalian mau mandi nih, kalian tuh harus tunggu dulu suhu tubuh kalian tuh turun. Jangan sampai kalian masih keringetan sehabis trekking, kalian langsung nyemplung ke danau, auto demam kalian. Setelah aku selesai mandi, aku balik ke tenda, dan ternyata Bang Bobby tuh lagi masak-masak tuh. Itu ada tempe guys. Wow, kita bikin tempe crispy. Pokoknya sore itu tuh Danau Kaco dan tempe crispy nikmat banget. Tapi alangkah nikmatnya Danau Kaco tempe crispy with you kali ya. Dan ini tuh suasana pas lagi maghrib di Danau Kaco.